Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya di kanal HT, mendidik dengan hati dan teknologi. Kali ini saya ingin berbagi tentang Flipgrid, sebuah media pembelajaran yang akan sangat menyenangkan karena dia berbasis video dan ada elemen-elemen sosial medianya di situ. Ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Flipgrid. Untuk mengakses Flipgrid kita tinggal pergi ke internet. Yang saya tunjukkan adalah tangkapan layar ya Bapak Ibu Saudara sekalian supaya semuanya lancar. Jadi kita pergi ke internet menggunakan peramban alias browser apapun itu, tetapi memang kalau untuk Flipgrid lebih maksimal menggunakan Chrome atau Microsoft Edge. Ya, saya biasa ketik flipgrid.com biasanya dan landing page-nya ke sini ya, landing page-nya ke sini. Yang kita perlukan selanjutnya adalah sign up jika belum punya akun atau login jika sudah punya akun. Ya, ceritanya saya sudah punya akun, maka saya login dan begitu saya tap sign in, login, saya akan tiba di sini ya. Jadi kita bisa sign in menggunakan akun Microsoft atau menggunakan akun Google Gmail ya. Tinggal dipilih dan saya biasa menggunakan akun Gmail. So ini kesinilah saya akan dibawa dan saya akan memilih akun Gmail yang saya pakai untuk Flipgrid. Sesudah saya pilih, saya akan masuk ke dalam panel saya. Ini adalah panel saya dan di dalam panel saya ini bisa Bapak Ibu Saudara lihat ada sejumlah groups namanya. Dulu namanya grids ya. Sekarang namanya groups ya. Ada ini 1 2 3 4 5 6 itu dan ke bawah masih ada lagi. Ada sejumlah groups. Groups itu seperti kelas ya di aplikasi lain seperti di platform lain itu seperti kelas. Grids itu seperti kelas ya. Nah, misalnya sekarang saya ingin tunjukkan bagaimana cara saya membuat grup baru ya. Saya tinggal tap grup ini dan tibalah dan akan muncul itu create a group atau join a group. Dan karena tadi saya bilang saya mau bikin grup baru, saya pilih create a group ya dan jreng masuk ya ke dalam tempat pembuatan grup baru. Namanya tinggal kita isi dan sudah ada tema yang dipilihkan oleh Flipgrid. Ini bisa diedit memakai tema yang mana ya. Kemudian kalau sudah selesai tulis namanya. Belum di bawah ini masih ada lagi soalnya ya. Nah, di bawahnya ada invite members, ini optional, jadi bisa kita invite member untuk masuk ke grup atau kelas kita ya. Dan siapa yang bisa masuk ke dalam Flipgrid kita, siapapun yang punya tautan atau hanya orang yang kita izinkan untuk masuk ya. Lalu kemudian kita bisa mengundang siswa tentu saja di kelas kita menggunakan email. Di sini kita memasukkan domain dari emailnya seperti @gmail.com atau @yahoo.com dan sebagainya ya. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan Google Classroom, ini akan sangat mudah karena Bapak Ibu tinggal mengklik Google Classroom, langsung dia dihubungkan dengan akun Google Classroom kita dan kita tinggal pilih kelas mana yang akan kita masukkan ke dalam grup ini. Sangat mudah. Oke. Setelahnya kita akan klik create group dan grup itu jadilah ya, dikasih nama ceritanya grup percontohan bla bla dan ada linknya ya, ada invite by link. Jadi ini bisa diakses kapanpun sebetulnya. Kalau kita mau invite orang masuk ke grup kita, bisa kita kirimkan linknya dan sebagainya. Ini grupnya sudah selesai. Yeay! Nah, begitu masuk ke dalam grup yang sudah selesai, kalau kita double klik di panel tadi, grup percontohan ini masuknya ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sudah pasti kalau di Flipgrid itu begitu masuk ke grup baru pasti ada ini nih, topik yang satu ini nih, hello I am bla bla bla. Apa sih hello I am? Hello I am itu adalah sebuah topik yang membuat kita bisa berkenalan dengan seluruh anggota kelompok. Jadi sekali lagi, topik yang pertama ini adalah topik perkenalan. Nah, berarti untuk memulai kelas kita, untuk menyampaikan materi kita akan membuat topik baru. Kita klik topik, tombol topik ini, topik dan create topic. Oke. Contoh, dikasih judul ini ceritanya. Saya kasih judul contoh topik. Ini adalah topik yang pertama, bla 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 gitu ya. Lalu kemudian lanjutkan, diisi. Nah, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini. Kanan atas ada details, ini yang kita isi barusan, sedangkan di sebelahnya ada settings.
ya, pengaturan. Apa aja yang ada di dalam setting ini, saya biasanya akan mengolah setting ini terlebih dahulu. Ya, di setting ini ada status dari topik kita apakah aktif atau tidak. Jadi kita bisa bikin tapi kita tidak aktifkan dahulu ya. Lalu kemudian ada tanggal peluncuran dari topik ini supaya visible ke semua orang yang ada dalam grup. Dan ada deaktivasinya ya, freeze date-nya, tanggal bekunya ya. Ini recording time ini adalah berapa lama peserta didik kita diizinkan untuk membuat video, durasinya berapa lama videonya ya, misalnya 3 menit dan sebagainya. Close caption saya tidak ubah biasanya. Comments ini berarti kita bisa memberikan komentar berupa video dan teks seperti itu ya. Dan kemudian ke bawah lagi ada response. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini seperti ini ada elemen media sosialnya. Mengapa? Karena kalau kita aktifasi yang bagian ini nih, allow likes on videos, maka teman-teman satu grup itu akan bisa melihat video teman-teman lainnya, lalu kemudian memberikan like untuk video teman-temannya itu, gitu kan ya. Itu kan memberikan rasa dihargai dan sebagainya ya, menyenangkan. Akhirnya ya, setting selesai, save change jangan lupa. Nah, udah habis masuk setting, kita masuk ke details. Ya, kita masuk ke details. Detailsnya itu setelah diisi title dan description, kemudian kita lihat di sini, ini recording time-nya yang bisa diatur nanti di settingnya ya, tadi 3 menit dan sebagainya. Itu akan berubah sejalan dengan perubahan yang kita terapkan pada setting. Di sini ada topik media, Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik media adalah kita memberikan media di dalam grup kita ini, di dalam topik kita ini, untuk bisa menjelaskan kepada siswa kita, peserta grup itu, apa yang mereka perlu pahami, perlu mereka ketahui, perlu mereka lakukan. Ya, bisa berupa gambar, bisa berupa video dan sebagainya. Ya, dan saya cukup sering juga menggunakan video. Videonya bisa dibuat sendiri di sini di Flipgrid, bisa juga diambil dari sumber lain. Ya, ini ada gambar YouTube dan sebagainya ya. Nah, ini kalau saya klik yang record video, maka kita akan masuk ke tempat pembuatan video. Ya, itu ada saya dan ini tombol-tombolnya. Ini tombol untuk merekam, option, effects, backdrop. Ya, use the power of the Flipgrid camera to record videos, capture your screen, and easily share your ideas with anyone. Ya, kalau kita klik option, maka di option itu ada, kita bisa, jadi gini, video Flipgrid ini tidak hanya dibuat dengan menggunakan Flipgrid saja, ya, yang terunggah ke sana nantinya, tapi bisa juga menggunakan aplikasi video editor lain. Bikin misalnya pakai apa, terserah, KineMaster, InShot dan sebagainya, iMovies dan sebagainya, dibikin menggunakan aplikasi pihak ketiga, lalu kemudian kita unggah, ini upload klip ya, atau hanya merekam suara saja, bisa di mirror, berarti dibalik ya, dibalik kanan kiri, bisa di mute dan sebagainya. Record screen, device setting, kalau device setting di tab, kita akan nyampe ke sini ya, nggak perlu lah ya, nggak perlu. Nah, ada tombol effects ya, tombol effects itu di sini ada filter, teks, pen, kita mau coret-coret dari situ, board, kasih board untuk kita tulisi, stickers, GIF, foto, termasuk frame. Ya, itu yang ada di effects. Kita lihat ini adalah frame. Contoh frame-nya bisa seperti ini, ya, itu frame. Ini frame juga seperti itu. Lalu kalau kita gunakan board dan sebagainya, maka kita bisa mendapatkan image seperti ini sebelum mulai merekam, dan ketika direkam kita punya semua yang udah kita pasang di situ. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kita mulai ngerekam 3, 2, 1 dan mulai ngerekam bla 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 bla. Selesai ngerekam, begitu kita stop rekam, maka ada pilihan mau diulang lagi enggak karena merasa kurang puas, atau mau lanjut. Kalau kita pilih lanjut, maka kita akan melihat review dari videonya dan kita bisa edit juga ya. Kita juga bisa tambahkan musik. Dan jika kita sudah puas, kita tinggal klik next. Nah, di Flipgrid itu setelah penyerahan video biasanya akan juga dipilihkan atau diserahkan. Kalau di YouTube kayaknya namanya thumbnail ya, thumbnail. Jadi ada cover fotonya ya, saya biasanya udahlah nggak
neko-neko tentang ini, terima aja, submit. Saya langsung klik submit dan dia akan mengunggah video kita 0 sampai 100%. Ya, dan sudah selesai diunggah dan udah seperti ini. Ya, kita masih bisa menambahkan attachment lainnya, tetapi jika sudah merasa puas, kita tinggal post topiknya dan topik kita sudah siap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, udah, kalau topiknya udah siap, kita udah punya link untuk dibagikan ke naradidi kita. I guess that's it, everyone. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe, and the most important thing is stay happy. Goodbye.